Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, Kementerian Kesehatan resmi menerbitkan aturan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 jalur mandiri yang dibebankan kepada pihak swasta sepekan lalu. Dengan adanya program vaksinasi gotong royong ini, diharapkan penyuntikan vaksinasi dapat semakin merata. Pemerintah menyebut PT Bio Farma akan menjadi importir dan distributor vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi mandiri atau gotong royong. Ada 4 merek vaksin COVID-19 yang disebut bakal digunakan dalam program vaksinasi gotong royong alias vaksinasi mandiri, yakni vaksin dari produsen Sinopharm, Moderna, Sputnik, dan Johnson & Johnson. Vaksin COVID-19 tersebut diperkirakan akan tiba pada bulan Maret ini. Yang dimaksud dengan vaksinasi gotong royong adalah bahwa jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong berbeda dengan jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di dalam vaksinasi program pemerintah, yaitu vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Saya ulangi sekali lagi, jenis vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Novavax, dan vaksin Pfizer, sehingga dengan ini kita bisa memastikan tidak akan ada kebocoran vaksin tersebut yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong. Lalu bagaimana kesiapan PT Bio Farma dalam pelaksanaan vaksinasi mandiri atau gotong royong? Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat agar bisa mendapatkan haknya dalam vaksinasi mandiri ini? Kita langsung bergabung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 dari PT Bio Farma, Pak Bambang Herianto. Pak Bambang, selamat siang. Selamat siang, Mas Iqbal. Ya, kemarin baru datang lagi ya Pak, 10 juta ini tahap kelima diterima oleh Indonesia. Nah, untuk vaksin gotong royong sendiri, ini kesiapan Bio Farma saat ini seperti apa Pak? Ya, jadi terima kasih Mas Iqbal. Jadi begitu keluar Permenkes 10 tahun 2021 ini, tentu tugas Bio Farma ya untuk menyiapkan kebutuhan vaksin dalam rangka vaksinasi gotong royong. Nah, saat ini kami sedang melakukan komunikasi, pembicaraan, serta negosiasi dengan dua pihak penyedia vaksin, yaitu dari Moderna, Amerika Serikat, dan Sinopharm dari Beijing, Cina. Nah, saat ini kita masih melakukan negosiasi ini, Mas. Mudah-mudahan bisa keluar dalam waktu dekat. Baik, jadi masih dalam proses negosiasi. Kenapa dua perusahaan ini, Pak? Ya, dalam Permenkes 10 tadi disebutkan bahwa vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi gotong royong adalah yang berbeda. Jadi harus tidak sama dengan vaksin yang digunakan dalam program pemerintah. Nah, tadi disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan bahwa akan ada 4 vaksin yang digunakan dalam program pemerintah. Yang pertama Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Nah, tentunya Bio Farma berarti harus mencari yang lain nih. Nah, kita baru ketemu nyambungnya dengan Moderna dan Sinopharm, seperti itu. Sudah nyambung, berarti sudah sejauh mana Pak? Apakah tinggal sedikit lagi nanti akhirnya mencapai kesepakatan? Iya, tentu ada. Karena kan tentu kita dalam hal ini kan perlu perlu effort ya, karena tidak mudah. Pertama kita harus menghitung dulu jumlah kebutuhan vaksinasi untuk vaksin gotong royong ini berapa. Nah, dari jumlah itu baru kita nanti mencari kesiapan dari masing-masing penyedia. Jadi kan harus nyambung biar kita tidak berlebihan atau malah kurang. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti tentu dari masing-masing nanti Moderna kita harus mintakan berapa, dan belum tentu mereka juga siap. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan 10 juta, nah ini harus dibagi nih, Moderna berapa, Sinopharm berapa. Kalau memang masih kurang dari dua supplier ini, dua manufaktur ini, tentu kita harus mencari yang lain. Berarti kalau masih proses negosiasi belum bisa ditentukan kapan ya Pak akhirnya bisa dilaksanakan vaksinasi mandiri atau gotong royong ya. Ini nanti kerjasama dengan pihak swasta dari mana Pak untuk pemberian vaksinasi ini nanti?
Ya, kalau dalam Permenkes tersebut untuk penyediaan memang ditunjuk Bio Farma ya, tapi dalam distribusi hingga sampai ke pelayanan vaksinasinya sendiri ini dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau badan usaha yang lain. Tapi yang perlu diperhatikan di sini bukan dengan siapanya, tetapi harus dilihat kapabilitas dari distributor atau pelayanan kesehatan tersebut, karena kan harus memenuhi syarat. Contohnya distributor harus memenuhi syarat cara distribusi vaksin yang baik atau cara distribusi obat yang baik. Nah, untuk Fasiankes juga ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, berarti nanti kalau akhirnya negosiasi akhirnya sudah mencapai kesepakatan, Pak, apalagi yang harus dilalui sampai akhirnya vaksinasi mandiri ini bisa sampai ke tangan masyarakat? Ya, vaksin ini kan bentuknya berbeda ya, tidak seperti Sinovac yang kemarin kita terima dalam bentuk balok. Ini lebih simpel. Dia sudah produk jadi, jadi kita nanti lebih concern dalam hal penyimpanan dan distribusi. Nah, tentunya tadi yang sudah saya sampaikan, agar semuanya bisa terpenuhi, artinya ada kebutuhan untuk vaksinasi gotong royong ini berapa jumlah keseluruhannya. Nah, ini harus, karena kan ini cukup sensitif ya Mas, karena kan jangan sampai nanti kita sudah membeli kekurangan atau kita sudah mengadakan kelebihan. Nah, itu yang penting nanti kebutuhannya berapa, kemudian kita siapkan. Nah, yang perlu diperhatikan tadi, kita nanti untuk menyimpan dan dalam pendistribusiannya yang harus dijaga sama seperti vaksin Sinovac dalam sistem manajemen rantai dingin yang tetap dijaga dengan baik sehingga menjaga kualitasnya. Jadi ini bedanya sudah siap pakai begitu ya Pak, nanti tidak harus diolah lagi, yang diperhatikan hanya penyimpanannya begitu ya? Oke, Pak, kemudian nanti apakah dosisnya juga sama Pak dengan Sinovac? Iya, rata-rata semua yang kita datangkan ini 2 kali penyuntikan ya. Ada yang 1 sampai 14 hari, ada yang 1 sampai 28 hari. Jadi hari ke-28 dilakukan penyuntikan kedua atau dosis kedua. Moderna dan Sinopharm juga sama. Oke, baik. Terakhir Pak, singkat, untuk harga apakah sudah ada bayangan Pak? Ya, ini Mas, kan kita masih negosiasi nih, karena kan tentu harga akan bergantung dari jumlah juga ya. Berapa jumlah yang akan kita datangkan, tentunya akan berpengaruh pada harga. Saat ini kita masih terus melakukan pembicaraan, karena terus terang ini kebutuhannya sendiri kan kita masih belum jelas nih Mas. Ya, Kadin bilang ada 7.000 perusahaan. Nah, itu sebetulnya berapa orang gitu yang diperlukan. Nah, nanti kan harus kita hitung. Misalkan ada 5 juta kah? Kalau 5 juta dikali dua kali penyuntikan 10 juta dosis. Nah, seperti itulah. Baik. Semoga lancar ya Pak. Terima kasih Pak Bambang sudah bergabung dengan Metro Siang.